mulai. Untuk menguatkan kita di kurikulum Merdeka, kita ada dulu pelajaran Pancasila. Silakan berdiri dulu. Kita bisa dibantu untuk beserta gerakannya ya, ya untuk menguatkan di profil pelajar Pancasila. Kita ada pelajar Pancasila yang belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Dengan gerakannya masih ingat ya? Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Sukses, sukses, yes. Ya, terima kasih. Semangat ya pagi ini ya. Kita sebelum ke materi, untuk minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ya, tulis. Berpikir komputasional adalah kemampuan seseorang memecahkan masalah dan merancang sistem dengan mengambil konsep dasar seseorang ahli teknologi informasi berpikir dalam memecah masalah. Ya, intinya berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan apa? Sebelum masuk ke komputernya, permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita aplikasikan ke dalam komputer, ya kan? Ya, itu untuk berpikir komputasional. Ada berapa hal penting yang dipakai dalam berpikir komputasional? Masih ingat? Ya, ada algoritma. Ya, ada algoritma terus. Abstrak, pola, ya, apa lagi? Pola, dekomposisi, ya, ada yang tahu dekomposisi? Apa dekomposisi? Ngenji bisa? Komposisi adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Iya, berarti dekomposisi itu menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, mengecilkan masalah yang besar, bukan membesarkan masalah-masalah yang kecil. Ada yang pola, tahu pola? Kita ulas yang minggu kemarin sebelum melanjutkan materi hari ini ya. Pola, Megan. Pengenalan pola menggunakan komputer dapat digunakan untuk menemukan keteraturan dalam data dan Iya, keteraturan data. Jadi harus ada polanya. Kalau tukang jahit mau buat baju seperti ibu ini, dibentuk pola dulu, dipotong, ya kan, sesuai dengan yang diinginkan, yang pesan jahitan. Itu harus kita ada polanya dulu dalam menyelesaikan masalah. Nanti akhirnya jadi seperti kita ini baju sama dengan diaplikasikan ke komputer. Polanya dulu kita buat, lalu penyelesaiannya. Kemudian abstrak, apa
interface. Ya, graphical user interface. Ini ada pengertian fungsi, kelebihan dan kelemahan graphical user interface. Ya, pengertian graphical user interface ini komponen visual interaktif. Komponen visual interaktif. Ya, kemudian secara garis besarnya ini pengertiannya, ya, graphical user interface. Kemudian, nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi atau topik graphical user interface atau interaksi kita, ya, dengan komputer yang sudah disiapkan simbol-simbol ataupun gambar yang memudahkan kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Soalnya kan komputer nggak berbunyi, adanya hanya gambar-gambar atau icon-icon, ya kan? Nah, tujuan pembelajarannya di sini satu, ya, peserta didik mampu menjelaskan dan menemukan antarmuka grafis atau berbasis grafis GUI, graphical user interface. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan komponennya. Dikategorikan, oh ini komputer, ini komponen file misalnya. File itu apa saja? Nanti di Microsoft Word komponennya apa saja. Ya, mampu mengkategorikan. Jadi memilah-milah tahu. Ada file, home, kemudian layout dan lain-lain, itu dikategorikannya bisa. Kalian bisa mengkategorikan GUI yang ada di Microsoft Word, ya. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan macam-macam icon. Ya, macam-macam icon nanti bisa dilihat. Kemudian peserta didik memanfaatkan tools yang ada. Tools itu ya perintah-perintah yang ada di icon pada komputer, pada aplikasi Microsoft Word nanti khususnya, ya. Ya. Jadi pengguna mampu mengoperasikan icon atau gambar yang berbasis grafis, ya. Kemudian berbasis grafis, ya. Nanti sebelum kita ada video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan, kemudian penjelasan lebih lanjut tentang graphical user interface, kita ada kesepakatan kelas dulu, ya. Kesepakatan kelas di sini ada disiplin, ya, disiplin. Disiplin itu menyangkut banyak sebenarnya, ya. Tapi ini kesepakatannya kita disiplin. Artinya disiplin waktu, disiplin tata tertib sekolah, disiplin berpakaian, ya. Dasi kalian, ya. Pakai seragam yang benar. Kemudian jangan bermain atau membuat gaduh pada saat nanti kerja kelompok. Jangan membuat gaduh atau ribut. Harus berdiskusi dengan baik dan bahasa yang santun. Ya, kemudian menyelesaikan tugas dari guru itu tepat waktu. Kalau Ibu bilang 3 menit kumpul. Ya, kalau Ibu bilang Ibu kasih waktu 15 menit, LKPD selesai, kemudian mau presentasi, dan nanti harus diselesaikan, ya. Kesepakatan kelas, ya. Sebelum ke materi, tadi sudah Ibu gambarkan bahwa graphical user interface itu adalah komponen untuk kita dapat berinteraksi dengan komputer. Sudah, karena tampilannya lebih menarik. Tampilan berbasis teks, ya. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu berikan dulu pertanyaan pematik sebelum Ibu asesmen di Astrostick, ya. Nanti kalian kerjakan hanya 2 soal. Nanti kalian kerjakan hanya 2 soal. Tulis di kertas sampai dikumpulkan. Ibu tadi kan siapkan kertasnya, ya. Untuk pertanyaan tematik dari yang sekilas Ibu jelaskan tadi, ya. Apakah dengan menggunakan graphical user interface, ya, apakah nggak dicatat
ikon-ikon yang ada di komputer. Kira-kira bagaimana? Apakah bisa efektif dan efisien dengan keberadaannya? Ikon-ikon itu? Bisa. Kenapa? Tampilannya lebih menarik. Terus seandainya tools atau icon itu tidak ada, seandainya icon atau tools di layar monitor kalian, di depan kalian itu tidak ada, apa kira-kira? Lebih sulit untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi itu kemudian nanti kalian untuk asesmen diagnostik kalian kerjakan, ibu kasih waktu 2 menit saja karena hanya 2 soal. Iya, ada 2 soal. 1, saya lebih suka, kalian pilih yang mana? Membaca daripada dibacakan, mendengar daripada membaca, atau menggunakan model dan praktikum. Kalian pilih salah satu. Saya lebih suka yang mana? Lebih suka membaca daripada dibacakan, atau lebih suka mendengar daripada membaca, atau lebih suka menggunakan model pembelajaran ya dan praktikum, atau apa pilihannya? Kemudian yang nomor 2, saya merasa sulit. Merasa sulitnya di mana? Ya, saya merasa sulit mengingat perintah lisan kecuali dituliskan. Kemudian menulis tetapi pandai bercerita. Sulit menulis tapi pandai bercerita. Atau menulis tetapi pandai bercerita, atau duduk tenang untuk waktu yang lama. Pilih salah satu. Langsung kumpul di meja itu. Salah satu kelompok aja yang kumpulkan ya. Jadikan satu, silakan dikumpulkan. Itu hanya 2 pertanyaan dan pilihannya kalian tinggal pilih mana. Biar ibu paham bahwa kalian itu modelnya lebih bagusnya arahnya kemana. Apa visual, atau konteks, atau project. Praktikum. Ya, dikumpulkan. Nanti dengan hasil asesmen diagnostik itu bagi per kelompok. Sebelum ibu bagikan LKPD, nanti ibu tayangkan video. Iya. Ya. Dana, apa Pak ya?
berdiri. Sedikit sebentar ya. Sedikit sebentar sebelum ke materi dan kerjakan LKPD. Sedikit sebentar. Ikuti kata-kata ibu. Ya, ikuti kata-kata ibu. Kalau ibu bilang ayam, bilang jawabnya ayam, 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 bebek, ayam, ayam, bebek, ayam, bebek, bebek, ayam, bebek, bebek. Nah, jadi ikuti kata-kata ibu ya. Ya, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, ayam, bebek, ayam, ayam, bebek, ayam, bebek, 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 ayam, bebek, bebek, bebek. Berapa banyak jumlah bebek? Berapa banyak jumlah bebek? Konsentrasi. Lihat spidol ibu. Kalau ibu ke sini, kalian miring ke kanan kalian, ya. Ya. Ya, lihat spidol. Siap? Kepalanya yang miring, jangan badannya. Lurus ke depan, ke atas, muter, sudah. Tepuk 4. Tepuk 4. Konsentrasi. Ya, tepuk 5. Siap belajar. Ibu putarkan dulu videonya, nanti kalian pahami. Nanti ibu pandu untuk mengoperasikannya di komputer yang sudah ada di depan kalian, laptop ya. Silakan duduk, nanti ibu putarkan videonya dulu. Nah, yang mana pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam elemen teknologi informasi dan komunikasi, yang mana sudah dijelaskan bahwa informatika itu terdiri dari bidang-bidang pengetahuan, ada yang berpikir komputasional, ada teknologi informasi komunikasi dan yang lain-lain. Dan minggu dulu sebelumnya kita sudah membahas atau mengenal elemen berpikir komputasional. Nah, yang sekarang kita akan membahas elemen teknologi informasi dan komunikasi, yang mana submaterinya itu pengenalan antar muka pengguna berbasis grafis. Yang tujuan dari pembelajaran ini itu siswa mampu menjelaskan antar muka pengguna berbasis grafis, dan juga siswa mampu menentukan komponen-komponen antar muka grafis yang diperlukan. Kemampuan berkomunikasi di dunia digital perlu diperkenalkan dengan mengenalkan atau simbol atau tanda atau icon yang umum digunakan. Seperti halnya kita mengenal atau simbol di dunia nyata. Jika di dunia nyata kita perlu mengenal tanda lalu lintas misalnya ataupun tanda-tanda petunjuk lainnya. Nah, di dunia digital pun kita perlu mendapatkan pengenalan akan simbol atau tanda-tanda yang biasa dipakai di dunia digital. Icon standar di dunia digital yang biasa digunakan itu disebut dengan GUI atau Graphical User Interface, yaitu bentuk antar muka pengguna dengan menggunakan icon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diberikan. Atau secara sederhananya itu simbol-simbol atau icon dan interaksi standar yang ada di dunia digital. Nah, jenis-jenis komponen yang biasa digunakan di dunia digital yang ada di GUI itu, yang antaranya itu ada objek yang ada di window. Nah, kita lihat salah satu contohnya itu objek-objek yang ada di window Microsoft Word. Nah, di sini itu banyak sekali simbol-simbol atau icon yang bisa kita kenal sehingga kita bisa menggunakannya secara mudah. Nah, di sini itu yang paling atas ini namanya itu title bar. Nah, terus ada lagi ini home, insert, backlight, out, ini namanya itu adalah menu bar. Kemudian di sini ada lagi
Ada simbol minimize untuk mengecilkan dan juga maximize untuk memperbesar. Ada juga tanda ini X close untuk keluar dari layar jendela atau window ini. Ada lagi yaitu scroll bar, terus banyak lagi icon-icon atau simbol-simbol yang ada di Microsoft Word ini. Untuk bisa menggunakan Microsoft Word dengan baik, kita perlu mengenal terlebih dahulu icon-icon yang ada di MS Word tersebut. Kemudian, seperti halnya di Microsoft Word, di aplikasi ataupun tampilan layar Paint juga ada simbol-simbol yang harus kita ketahui. Misalkan di sini, di atas ini pasti ada title bar seperti halnya di Microsoft Word. Ada juga lagi ini tanda minimize untuk memperkecil dan juga maximize untuk memperbesar, dan juga ada tanda close untuk keluar dari halaman. Ada juga ini tanda scroll bar, atau slider ya, untuk menggeserkan jendela atau layar di tampilan ini. Bahkan di layar komputer pun kita bisa membuka beberapa aplikasi ataupun jendela. Di sini contohnya itu kita bisa membuka aplikasi Microsoft Word, juga bisa membuka aplikasi Paint, bisa membuka juga halaman browser. Ada juga kita bisa membuka halaman ataupun aplikasi kalkulator secara sekaligus dalam satu layar ini. Nah, ini semua itu ada icon-icon atau simbol-simbol yang perlu kita ketahui, karena simbol-simbol dasar ini atau simbol-simbol standar ini itu ada di berbagai aplikasi, yaitu tadi ada title bar ini yang paling atas, kemudian ada lagi tombol-tombol atau icon minimize yang untuk memperkecil dan juga maximize untuk memperbesar. Kemudian ada lagi tombol atau icon X atau close untuk keluar dari tampilan layar aplikasi tersebut. Nah, selain itu juga ada lagi simbol-simbol atau tanda yang sering digunakan atau sering keluar. Nah, kalian kan sering melihat tanda ini nih. Misalkan kalau kalian tadi di Microsoft Word ingin keluar, otomatis suka ada muncul tampilan save, don't save, dan juga cancel. Nah, ini kalian harus ketahui dulu atau kenal dulu bahwa save ini untuk menyimpan dan save ini untuk tidak menyimpan. Nah, cancel ini untuk membatalkan perintah save atau don't save ini. Nah, juga ada lagi kalau kalian membuka aplikasi, misalkan ada tombol save, ada tombol scale, dan juga tombol cancel. Nah, ini perlu kalian kenal juga, karena dalam penampilan aplikasi itu tombol-tombol seperti ini, icon-icon ini akan sering muncul. Nah, karena untuk menggunakan aplikasi ataupun menggunakan icon-icon yang ada di tampilan layar ataupun aplikasi itu berhubungan dengan perintah interaksi dari perangkat yang sering digunakan itu, yaitu menggunakan mouse dan juga keyboard. Nah, ini mouse ini kan terdiri dari beberapa macam nih. Ini adalah mouse yang digunakan terpisah, tidak menyatu dengan keyboardnya. Ada lagi yang menyatu dengan keyboardnya, itu ada touchpad. Nah, ini seperti ini. Nah, mouse ini memiliki beberapa fungsi. Nah, ini untuk menggeserkan dan juga menzoom layar. Nah, kalau di touchpad ini yang ini. Nah, juga ada lagi klik kiri. Nah, klik kiri ini memilih icon atau menu dan objek pada layar menu. Nah, di sini kalau touchpad ini yang ini, klik kiri ini. Terus ada lagi klik kanan, menu dalam konteks tambahan pilihan serta pengganti enter. Nah, kalau touchpad yang ini, kalau mouse yang biasa itu yang ini. Nah, juga ada lagi yaitu keyboard, yang mana ini keyboard ini untuk memasukkan karakter huruf besar, huruf kecil, ataupun angka-angka dan simbol-simbol. Misalkan tadi di Microsoft Word kita mau mengetikkan huruf-huruf ataupun angka-angka, jadi kita juga harus mengenal standar-standar atau dasar-dasar yang biasa digunakan dalam penggunaan aplikasi ataupun icon, karena perangkat-perangkat ini adalah perangkat yang bisa diinteraksikan untuk menggunakan icon atau simbol-simbol yang ada pada komputer ataupun laptop ataupun pada aplikasi. Demikian atau sekian pembelajaran tentang pengenalan antarmuka berbasis. Ya, ini tadi penjelasan secara singkat sederhana dalam tampilan GUI pada Microsoft Word ya, pada Microsoft Word.
GUI sendiri di sini memiliki kelebihan. Kalau ada kelebihan dari graphical user interface, biasanya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kelebihan dari GUI itu tampilannya lebih menarik ya, karena berupa simbol-simbol ataupun gambar yang dapat kita berinteraksi dengan mudah. Kemudian tidak perlu hafal komen lainnya. Tidak perlu menghafal komen lainnya. Kemudian memudahkan orang awam kalau kita masih tahap belajar pengenalan user interface itu lebih mudah. Kemudian mempunyai kelebihan tertentu atas karakter ya. Pada hal-hal berikut di sini ada mudah dikenali dan diingat daripada teks. Kalau teks kalau kita sulit menghafal, sulit kita memahami. Kalau gambar, kita lihat gambar aja sudah bisa. Kayak misalnya adiknya Made, masih 2 tahun, megang HP, ya kan? Belum tahu itu bacanya YouTube misalnya, pasti sudah bisa mencet icon atau aplikasi YouTube. Karena belum bisa membaca, tapi sudah bisa mengaplikasikannya. Inilah kelebihan dari GUI. Anak kecil pun bisa mengoperasikan icon yang ada pada Android ya. Kalau kirim chat lewat WhatsApp belum bisa karena belum bisa membaca. Nah, itu salah satu contohnya kenapa kelebihannya itu lebih menarik dan lebih memudahkan orang awam. Anak yang nggak bisa baca pun bisa mengerti lewat gambar atau simbol yang ditampilkan ya. Jadi kelemahannya di sini memerlukan spesifikasi hardware yang lebih baik ya, harus hardware-nya memiliki spesifikasi yang lebih baik. Kemudian memberatkan komputer karena performanya lebih besar dibandingkan kalau HP atau misalnya HP cemplung dengan Android itu beda ya. Kalau cemplung ya nggak bisa mengakses atau tidak ada tampilan graphical user interface ya. Nah, manfaat GUI, manfaatnya tadi kelemahan, kelebihan, kelemahan. Nah, ini ada manfaatnya. GUI akan lebih bermanfaat ketika digunakan untuk aplikasi bersifat visual. Apa visual? Visual. Apa visual? Tampilan gambar-gambar, grafis ataupun simbol yang mudah dimengerti. Ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD sebelum Ibu bagikan, ya, mengerjakan LKPD, kalian silakan di situ klik tombol start. Silakan kalian klik tombol start. Di situ ada Windows, klik tombol start. Cari Microsoft Word. Kalau memang sudah tampil di situ, cari yang Microsoft Word. Kalau ada ikonnya, klik 2 kali ikonnya. Sudah? Dinda udah deh? Ya, klik 2 kali. Sudah masuk Microsoft Word? Ya, masuk Microsoft Word sudah. Untuk LKPD, Ibu jelaskan dulu. Di sini graphical user interface, peserta didik melakukan pengamatan pada tampilan Microsoft Word. Ya, pada tampilan pada tampilan Microsoft Word. Soal akan disajikan dalam bentuk tabel, ya. Nanti kalian menganalisis apa fungsi dari icon yang ada, ya. Fungsi utamanya apa? Ya, fungsi utamanya apa?
baru di situ kalian tuliskan di sini di LKPD-nya. Ya, nanti Ibu bagikan, Ibu kalian perhatikan dulu di situ apa yang ditanyakan atau perintahnya, lembar kerjanya yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Ya, coba sambil dilihat LKPD-nya. Ya, nanti di situ ada kelas, kelompok, nama anggota. Kalian tulis nama anggotanya, kelasnya. Kemudian baca perintahnya di situ sebelum dikerjakan. Berarti kalian bekerja sama, saling memahami, lihat apa yang ditampilkan di layar monitor untuk Microsoft Word. Kalian amati, kemudian di situ berisi berbagai elemen GUI, ya. Kemudian identifikasi dan analisis fungsi dari setiap icon graphical user interface, ya. Nanti di situ cari nama ikonnya apa, ya. Kemudian fungsi utamanya apa, keunggulannya apa. Ya, di situ nanti kalian kerja kelompok, kalian diskusikan dengan kawannya sambil mengamati atau melihat tampilan layar di Microsoft Word yang sudah kalian buka. Nanti setelah selesai dengan waktu 15-20 menit, 15 menit. Nanti presentasi, maju satu-satu siap kelompok, mempresentasikan apa hasil dari kerja kelompok tentang graphical user interface, ya, tentang graphical user interface pada tampilan Microsoft Word, ya, ikonnya apa, fungsinya apa. Jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Ada? Enggak, jelas ya? Ya, silakan dikerjakan. Ya, dikasih contoh di sini. Tadi seperti yang video sudah kalian lihat tadi, tampilan video yang sudah dijelaskan, banyak sekali tombol atau icon yang ada di dalam Microsoft Word, ya. Contoh di sini tadi seperti di video dijelaskan. Ini tombol minimize. Kalau kalian pointernya diarahkan ke tanda di ujung kanan sebelah yang segi tanda silang segi 4 min, ya. Ini tombol minimize, ya. Tadi kalau kalian perhatikan videonya, ya. Tombol minimize ini untuk memperkecil tampilan Windows, tampilan jendela. Kemudian ini adalah tombol restore. Restore atau biasa disebut maximize. Kalau sudah di minimize, diklik itu dikembalikan lagi, nanti tampilannya lebih besar lagi. Kemudian tanda silang ini close, menghapus atau keluar dari aplikasi Microsoft Word, ya. Nah, di sini banyak ada file. Kalau kalian klik filenya,
5 ikon saja yang kalian pahami di Microsoft Word yang sudah kalian buka itu, ya. Atau di sini ada desain, ya. Kemudian ada layout. Ini kalian mana yang paham? Layout ini ada ikon margin bergambar kertas. Berarti kalau margin ini untuk orientasi ke kertas. Kemudian ada orientasi. Ini pilihannya ada 2 nanti kalau diklik, ya. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Kalian sebutkan 5 saja. 5 saja. Fungsinya apa dan keunggulannya. Maksudnya kalau misalnya tidak ada ikon itu, bagaimana kita akan mengerjakan atau menyelesaikan pengetikan dalam dokumen Microsoft Word. Jelas ya? Jelas? Ya. Ini banyak, tinggal kalian pilih 5 saja. Ikon apa namanya, fungsinya untuk apa, dan dijelaskan apa keunggulannya.
Tahu lah, masa nggak tahu? Ya, no? Ya. Hah?
Perwakilan aja bertiga atau ya perwakilan aja berdua. Silakan baca hasil pengamatan kalian untuk mengidentifikasi graphical user interface yang sudah kalian pahami di layar monitor yang sudah kalian lihat tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gambar kerja kami. Yang pertama, nama ikon. WOS. Fungsi utama adalah untuk keluar dari aplikasi. Keunggulannya jika tidak ada WOS, kita tidak dapat keluar dari file atau aplikasi. Yang kedua, file. Fungsi utamanya adalah berguna untuk menyimpan data-data. Keunggulannya, jika tidak ada file, kita tidak dapat menyimpan data-data. Yang ketiga, bold. Fungsi utama untuk menebalkan teks. Keunggulan, jika tidak ada bold, kita tidak dapat menebalkan teks. Yang keempat, italic. Fungsi utamanya untuk memiringkan teks. Keunggulannya, jika tidak ada italic, kita tidak dapat memiringkan teks yang menggunakan bahasa asing. Yang kelima, underline. Fungsi utamanya adalah untuk menggarisbawahi teks. Keunggulannya adalah jika tidak ada underline, kita tidak bisa menggarisbawahi teks seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan kawannya atau ada yang disampaikan tadi belum paham ikon apa menurut kawannya itu salah atau menurut kawannya apa? Coba ditanyakan ke kawannya. Jika ada pertanyaan yang salah, mohon ditanyakan. Benar, kata Dinda. Ya, di situ ada berapa ikon? 5 punya Stella ya. Ada close, ada underline, ada bold ada. Ya, ada italic. Nah, itu beberapa ikon yang ada di menu apa tadi? Ada di menu apa? Ya, Microsoft Word itu aplikasi Microsoft Word atau perangkat lunak ya, berada di menu file. Tadi di menu file baru sampai itu kan, atau di menu apa? Kalau menu file apa tadi? Save, open, ya kan? Ya, nanti dilihat lagi kira-kira ada di menu apa. Oh, tadi ya. Ya, boleh silakan dulu. Udah tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sudah? Sudah? Ya. Sama kawannya berdua. Oh, bertiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang GUI, yaitu Graphical User Interface. Yang pertama, nama ikonnya adalah copy. Fungsi utama berfungsi untuk menyalin dokumen. Keunggulannya lebih memudahkan kita untuk mencari dokumen lainnya.
Yang kedua yaitu close, berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Keunggulannya memudahkan kita untuk lebih mudah keluar dari aplikasi. Yang ketiga adalah color, berfungsi untuk membuat teks lebih menarik. Yang keempat, tabel. Fungsi utama berfungsi untuk mentabel kalimat atau teks. Keunggulannya, kalimat menjadi lebih rapi dan teratur. Dan yang terakhir adalah chart, berfungsi untuk memotong kalimat atau teks. Keunggulannya memudahkan untuk memotong kalimat yang tidak penting lagi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai GBT di aplikasi Microsoft Word. Yang pertama yaitu close, fungsi utama keluar dari aplikasi Microsoft Word. Keunggulannya adalah tanpa adanya close kita tidak bisa keluar dari aplikasi. Yang kedua, save. Fungsi utamanya adalah menyimpan file. Keunggulannya adalah jika tidak ada save, file yang kita buat tidak tersimpan. Ketiga yaitu font. Fungsi utama mengganti bentuk teks. Keunggulannya jika tidak ada font tidak bisa mengganti teks. Close. Fungsi utamanya adalah merubah warna. Keunggulannya tidak bisa merubah warna teks. Yang kelima, page tool. Fungsi utama menambah gambar profil. Keunggulannya Menyimpulkan bukan? menyempurnakan Menyempurnakan file. file agar filenya lebih sempurna. Ya. Sekian Dari kelompok kami sudah menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, tertawa. Masa? Diulang. Bentuknya benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasi itu dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Yang sudah hasil dari kalian kerjakan itu dibacakan, kalian sampaikan, dan di terakhir ditanya kawannya ataukah ada yang memberikan masukan atau apa. Ya, saya yang terakhir kelompoknya Dinda, sampai akan membacakan. Sudah? Ya, dengarkan ini. Itu kelompok yang terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
teks yang dibuat tidak bisa harus melalui Microsoft Word ya. Pematikan di Microsoft Word kalau mau ditebakkan berarti teksnya itu di blot dulu baru diubah hurufnya menjadi tebal, terus dilakukan perintah klik background bold ya untuk menebakkan. Apalagi tadi color, warna, shading. Shading ya. Shading itu untuk apa? Warna apa? Shading itu warna kalau di layar itu yang di belakang kayak background yang ini. Shading. Bukan warna fontnya ya, bukan warna teksnya ya. Ya. Bold, shading. Shading itu untuk warna belakang teks atau bisa membuat backgroundnya. Sudah? Sudah dulu tadi ya. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah, setelah kalian memahami jenis macam-macam icon atau komponen-komponen yang ada, kita imputasi soal asesmen sumatif. Ada 5 soal nanti kalian kerjakan, ditulis saja jawaban dan misalnya A apa gitu aja. Soalnya tidak usah ditulis. Ya, jelas ya? Silakan dikertas saja nak, di kertas kalian tulis jawaban yang kalian anggap benar, pilihan yang mana yang benar. Kelihatan nak? Nomor 1 ya. Terbaca? Apa yang dimaksud dengan user interface? Nomor 1 ya, langsung dibaca. Langsung kalian tulis kalau misalnya A sistem operasi itu ditulis. Apa yang dimaksud dengan user interface dalam konteks perangkat guna? Kalian pilih jawabannya.
jawabannya aja. Misalnya kalau jawabannya A, tulis A, sistem operasi yang digunakan. Kedua, dalam merancang antar pengguna, mana dari berikut ini yang paling penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna? Pengguna itu user itu kalian yang mengoperasikan komputer ini namanya pengguna atau user, ya. Kalian yang mengoperasikan komputer itu disebut sebagai pengguna atau user, ya. Nomor 2 sudah? Sudah. Nomor 3 ya? Ya, nomor 3. Apa perbedaan utama antara antarmuka pengguna berbasis teks dan antarmuka pengguna berbasis grafis? Sudah? Belum? Iya, ya, sekali. Kalau mengenalkan penggunanya mudah ya. Lebih mudah memahami. Sudah?
Ya, itu ya. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih belajar lebih baik lagi supaya kita lebih memahami, ya, memahami mata pelajaran informatika. Sebelum kita tutup, ya, tepuk semangat dulu untuk hari ini. Tepuk semangat. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan doa. Ayo, Bapak, kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Doa mulai.